Halo Sobat Brandly, kali ini kita bahas mengenai perbandingan daya hantar listrik. Di sini ada dua larutan. Yang pertama ada HCl 0,2 molaritas, kemudian HClO 0,1 molaritas. Yang ditanya adalah bandingkan daya hantar listriknya. Untuk mengetahui perbandingannya, kita harus tahu dulu mengenai masing-masing jenis dari larutannya. Jadi berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektrolit, yang kedua itu ada non-elektrolit. Jadi untuk elektrolit itu sendiri dibagi jadi dua macam, yaitu ada yang lemah dan ada yang kuat. Bagaimana cara membedakannya? Kalau untuk yang lemah itu dia memiliki ciri-ciri pertama, dia terionisasinya hanya sebagian, jadi antara 1 dan antara 0. Jadi sebagian di larutan itu ada jadi ion dan sebagiannya masih dalam bentuk molekul. Sedangkan pada yang kuat, dia itu terionisasi secara sempurna, jadi alfa sama dengan 1. Jadi di dalam larutan dia semuanya adalah bentuknya ion, sehingga listriknya akan lebih kuat. Kemudian untuk contohnya yang termasuk lemah itu ada asam lemah dan basa lemah. Untuk kuat itu kebanyakan sih garam, asam kuat, dan basa kuat. Untuk non elektrolit ini dia lebih ke tidak menghantarkan listrik. Dikarenakan apa? Karena tidak ada yang terionisasi. Jadi ketika suatu zat tidak bisa menghasilkan ion-ion saat reaksi, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Untuk contohnya sendiri itu bisa dalam bentuk urea, alkohol, dan gula. Baik, sekarang kita bahas tentang hubungan jumlah ion dan konsentrasi pada elektrolit kuat terutama, atau pada sesama yang memiliki kekuatan daya hantar yang sama. Misalnya pada suatu kondisi di mana dia sama-sama elektrolit kuat nih, tapi gimana sih Kak cara membedakan? Kita bisa lihat dari konsentrasinya. Kita juga bisa lihat dari jumlah ionnya. Jadi ketika jumlah ion semakin tinggi atau semakin banyak untuk diionisasi, maka daya hantarnya juga semakin kuat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian konsentrasi gimana sih Kak? Kalau konsentrasi juga sama. Ketika konsentrasi semakin tinggi, berarti kan dia semakin pekat. Nah, itu kan reaksi akan semakin cepat, sehingga daya hantarnya juga semakin kuat. Oke. Terus gimana kalau keadaannya tumpang tindih antara si jumlah ion sama si konsentrasi? Biasanya kakak akan mencoba menggunakan ini, jumlah ion kali konsentrasi. Nanti kita dapat kekuatan daya hantarnya supaya kita bisa lihat lebih enak gitu. Kemudian lanjut ke masing-masing larutannya. Yang pertama adalah HCl 0,2 molaritas. HCl adalah asam klorida yang termasuk asam kuat. Nah, untuk asam kuat berarti dia elektrolit kuat. Untuk elektrolit kuat boleh kita ionisasi langsung menjadi H+ ditambah Cl-. Jadi H+ tambah Cl- berarti 1 ion H+ tambah 1 ion Cl-. Totalnya ada 2 ion. Untuk menentukan kekuatannya kita kali dengan konsentrasinya. Berarti kekuatannya sebesar 0,4. Sekarang lari ke larutan yang kedua, yaitu HClO 4 0,1 molaritas. HClO 4 itu asam klorat, di mana dia juga termasuk asam kuat. Ayo kita coba untuk ionisasi menjadi H+ ditambah ClO4-. Total ionnya sama, 2 ion. Kemudian yang membedakan adalah konsentrasinya nanti. 0,2 untuk kekuatannya. Jadi kita di sini udah nampak kekuatannya beda. Jadi di sini jumlah ionnya sama.
Jadi bisa kita jumlah ionnya sama, kemudian jenis larutannya sama. Jenis larutannya sama, asam kuat dan elektrolit kuat. Berarti yang kita lihat adalah perbedaannya di bagian konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, harusnya kekuatan daya hantarnya juga semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa HCl 0,2 molaritas memiliki daya hantar lebih kuat, memiliki daya hantar listrik lebih kuat dibandingkan HCl4 0,1 molaritas karena dia sama-sama elektrolit kuat. Yang membedakan adalah konsentrasi HCl lebih besar daripada konsentrasi HClO4. Oke.